Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Azwar dan teman-teman dari kelas 4C. Saya Nabil Misalma bersama kedua rekan saya, Azumar Subarka dan Nabila Salhabil Muhammad Faisal. Di sini kami merupakan bagian dari kelompok 10 dan akan mempresentasikan mengenai materi arsip elektronik. Yang pertama, pengertian arsip elektronik. Arsip elektronik adalah arsip yang disimpan dan diolah dalam suatu format di mana hanya komputer yang dapat memprosesnya. Arsip elektronik ini seringkali dikatakan sebagai machine readable record atau arsip terbacakan mesin. Arsip elektronik ini pada dasarnya juga harus dikelola di dalam suatu sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen record. Pengertian sederhana tentang manajemen arsip elektronik adalah suatu tata kelola pengarsipan yang sudah dilakukan secara elektronik dengan menggunakan perangkat komputer dan alat elektronik pendukung lainnya. Pengelolaan arsip elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi bertujuan untuk menunjang pekerjaan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Arsip elektronik juga dapat dipahami sebagai arsip yang dibuat, dikomunikasikan, disimpan, dan dapat diakses melalui perangkat elektronik. Yang kedua, syarat kelengkapan arsip elektronik. Untuk memastikan bahwa isi yang terkandung dalam arsip elektronik terjaga dengan baik, maka organisasi pencipta arsip harus menjamin bahwa setiap arsip elektroniknya mempunyai unsur-unsur intelektual. Unsur-unsur tersebut adalah penanggalan secara kronologis baik pengiriman maupun penerimaan, tempat arsip itu dibuat dan atau dari mana arsip tersebut dikirim, alamat pengirim, nama dan atau tanda tangan penulis atau pengarang, alamat penerima, subjek atau perihal, dan disposisi. Penggunaan arsip elektronik dimungkinkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan berikut. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk yaitu surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat yang beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab 3 Pasal 5. Terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab 3 Pasal 6. Dengan dasar tersebut, maka penggunaan arsip elektronik sebagai alat bukti mata hukum telah diperkuat penggunaannya selagi memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat kelengkapan arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, yaitu yang pertama, kriteria arsip elektronik bisa berupa arsip, surat keterangan, nota dinas, surat perintah, surat biasa, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Simardi dan TND dari Kominfo yang tentunya sudah mengandung 4 pilar yang terdiri dari TND atau Tata Naskah Dinas, klasifikasi arsip, SKKAAD atau Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis, dan JR atau Jadwal Retensi Arsip. Yang ketiga, jenis-jenis arsip elektronik. Arsip elektronik diatur ketentuan bentuknya berupa
A. Surat elektronik atau email, gambar, audio, dan video. B. Arsip elektronik lainnya dalam format atau ekstensi tertentu seperti format zip, RAR, TZ, TAR, GZ, dan lain-lain. Jenis arsip elektronik yang dimiliki Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor ada dua, yaitu surat masuk dan surat keluar atau arsip dinamis, dan foto atau gambar bersejarah atau arsip statis. Yang keempat, jenis penyimpanan arsip. Penyimpanan arsip elektronik dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, online atau terkoneksi. Penyimpanan secara online maksudnya adalah tempat simpan arsip elektronik sudah tidak membutuhkan interaksi manusia, yaitu jika arsip elektronik dibutuhkan untuk digunakan, maka pengguna dapat langsung mengambilnya tanpa perlu adanya bantuan dari pihak lain. Cara penyimpanan seperti ini digunakan untuk tempat simpan arsip elektronik yang bersifat dinamis aktif, yaitu arsip elektronik yang masih digunakan sebagai administrasi harian. Media yang cocok untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan arsip elektronik secara online adalah hard disk lokal komputer, hard disk komputer server, dan hard disk jaringan. Hard disk jaringan adalah tempat simpan yang dengan bentuk eksternal yang dilengkapi dengan koneksi jaringan dan selalu terhubung dalam jaringan. Yang kedua yaitu secara offline atau terputus. Penyimpanan jenis kedua adalah secara offline, maksudnya adalah tempat simpan arsip elektronik yang harus membutuhkan interaksi manusia, yaitu jika arsip elektronik dibutuhkan untuk digunakan, maka pengguna tidak dapat langsung mengambilnya, tetapi memerlukan adanya bantuan dari pihak lain, karena diperlukan adanya registrasi dan administrasi lainnya, misalkan surat izin dari pemilik arsip. Cara penyimpanan seperti ini digunakan untuk tempat simpan arsip elektronik yang bersifat dinamis statis, yaitu arsip elektronik yang disimpan secara permanen karena memiliki nilai informasi yang berguna untuk masa depan. Media yang cocok untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan arsip elektronik secara offline adalah compact disc atau CD, digital versatile disc atau DVD, dan magnetic tape. Lalu selanjutnya yang ketiga, nearline atau semi terkoneksi. Penyimpanan jenis ketiga adalah secara nearline, maksudnya adalah tempat simpan arsip elektronik masih sedikit membutuhkan interaksi manusia, yaitu jika arsip elektronik dibutuhkan untuk digunakan, maka pengguna tidak dapat langsung mengambilnya, tetapi harus mengambil media simpan tersebut sendiri atau perlu sedikit adanya bantuan dari pihak lain, namun tidak diperlukan adanya registrasi maupun administrasi. Dengan kata lain, bisa langsung diambil. Cara penyimpanan seperti ini digunakan untuk tempat simpan arsip elektronik yang bersifat dinamis inaktif, yaitu arsip elektronik yang masih digunakan sebagai administrasi harian, namun frekuensi penggunaannya sudah berkurang. Tidak ada batasan baku berapa frekuensi penggunaan arsip baru yang bisa dikatakan inaktif. Media yang cocok untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan arsip elektronik secara nearline adalah hard disk eksternal. Hard disk eksternal adalah seperti hard disk jaringan, yaitu tempat simpan dengan bentuk eksternal, namun tidak dilengkapi dengan koneksi jaringan sehingga tidak terhubung dalam jaringan. Yang kelima, manajemen arsip elektronik. Manajemen sebagai suatu proses diarahkan untuk mewujudkan tercapainya suatu tujuan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya melalui pelaksanaan fungsi-fungsi dalam organisasi. Secara umum, fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi meliputi planning, organizing, leading, dan controlling. Menurut Kuibel, fungsi-fungsi manajemen yaitu ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Proses pengelolaan arsip elektronik memiliki perbedaan dengan pengelolaan arsip manual.
Menurut Red Engine, siklus pengelolaan arsip elektronik sendiri terdiri dari creation and storage, distribution and use, maintenance, dan disposition. Perbedaan antara siklus arsip manual dan arsip elektronik terlihat pada tahap penciptaan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan. Pada pengelolaan arsip manual, masing-masing tahap berdiri sendiri sebagai suatu proses kegiatan. Sedangkan pada siklus arsip elektronik, proses penciptaan dan penyimpanan berlangsung dalam satu tahap, serta proses distribusi dan penggunaan juga berjalan dalam satu tahap. Berdasarkan siklus hidup arsip elektronik tersebut, maka dapat dimengerti bahwa pengelolaan arsip secara elektronik lebih efisien. Berbagai sistem pengelolaan arsip elektronik yang berkembang sekarang ini dapat dikelompokkan menjadi 3 sistem menurut Sukoco 2007, yaitu 1. Sistem manajemen dokumen elektronik, yang kedua, sistem pemindaian elektronik, yang ketiga, software manajemen dokumen. Sistem manajemen dokumen elektronik merupakan sistem pengelolaan arsip yang dilakukan oleh setiap pegawai kantor dalam bentuk penciptaan arsip dan penyimpanan berbasis komputer. Sistem ini dilakukan menggunakan program aplikasi komputer yang biasa digunakan dalam pekerjaan kantor, seperti word processing, spreadsheet, publisher, dan program aplikasi perkantoran yang lain. Selanjutnya, sistem pemindaian elektronik merupakan sistem pengelolaan arsip yang dimulai dengan proses alih media arsip kertas menjadi arsip elektronik. Setelah arsip dialih mediakan menjadi file elektronik, selanjutnya dilakukan pengelolaan secara elektronik. Yang terakhir, software manajemen dokumen merupakan sistem pengelolaan arsip menggunakan program aplikasi atau software khusus. Program aplikasi sistem manajemen arsip memiliki kelebihan dalam hal pengendalian keamanan dengan adanya kontrol akses, interaktivitas, program, dan navigasi. Program aplikasi sistem manajemen arsip mulai banyak dikembangkan baik untuk arsip dinamis maupun statis. Manajemen arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor itu menggunakan software untuk memanage dokumen, yakni menggunakan Semardi dan TND dari Kominfo. Kemudian yang keenam ada kelebihan arsip elektronik. Kelebihan arsip elektronik yang pertama adalah terdapat salinan arsip dalam bentuk elektronik. Kemudian yang kedua, terjamin terekamnya informasi yang terkandung dalam lembaran arsip. Kemudian yang ketiga, kemudahan akses terhadap arsip elektronik. Yang keempat, kecepatan penyajian informasi yang terekam dalam arsip elektronik. Kemudian yang kelima, keamanan akses arsip elektronik dari pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian yang terakhir, sebagai fasilitas backup arsip-arsip vital. Yang ketujuh, ada manfaat arsip elektronik. Yang pertama, cepat ditemukan dan memungkinkan pemanfaatan arsip atau dokumen tanpa meninggalkan meja kerja. Kemudian, pengindeksan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi berdasarkan prosedur yang telah dikembangkan akan menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Kemudian, pencarian secara full text dengan mencari file berdasarkan kata kunci maupun nama dan menemukannya dalam bentuk full text dokumen. Kemudian, kecil kemungkinan file akan hilang. Hal ini dikarenakan kita hanya akan melihat di layar monitor atau mencarinya dan tanpa dapat mengubahnya. Kita dapat mencarinya berdasarkan kata atau nama file. Jika tanpa sengaja dipindahkan, tentunya ada prosedur untuk membackup ke dalam media lain, misalnya CD atau eksternal hard disk. Kemudian mengarsip secara digital, sehingga resiko rusaknya dokumen kertas atau buram karena usia dapat diminimalisir karena tersimpan secara elektronik atau digital. Juga beresiko akan berpindahnya dokumen ke folder yang tidak semestinya, atau bahkan hilang sekalipun akan aman karena disimpan secara digital.
Kemudian berbagi arsip secara mudah karena berbagi dokumen dengan kolega maupun klien akan mudah dilakukan melalui LAN atau bahkan internet. Kemudian meningkatkan keamanan karena mekanisme kontrol secara jelas dicantumkan pada buku pedoman pengarsipan secara elektronik. Maka orang yang tidak mempunyai otorisasi relatif sulit untuk mengaksesnya. Kemudian mudah dalam melakukan recovery data dengan membackup data ke dalam media penyimpanan yang kompatibel. Bisa dibandingkan dengan merecovery dokumen kertas yang sebagian terbakar atau terkena musibah banjir atau bencana alam lain. Pembackupan akan sulit dilakukan. Kemudian, manfaat yang diperoleh di arsip dinas dan perpustakaan Kota Bogor. Yang pertama, informasi mengenai arsip surat langsung berada di posisi pimpinan. Yang kedua, bisa langsung mengirim arsip ke instansi terkait dengan hanya melalui internet dengan aplikasi yang terintegrasi. Kemudian pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip adalah kegiatan membersihkan arsip secara rutin untuk mencegah kerusakan. Pemeliharaan arsip secara fisik dapat dilakukan dengan cara seperti mengatur ruangan dan tempat penyimpanan arsip, penggunaan bahan-bahan pencegah rusaknya arsip, dan larangan-larangan lain yang perlu dilaksanakan agar menghindari rusaknya arsip tersebut. Sedangkan pemeliharaan arsip elektronik adalah usaha atau upaya untuk pencegahan kerusakan terhadap data elektronik agar terhindar dari virus, korup, dan diretasnya data secara ilegal. Tujuan dari pemeliharaan arsip itu sendiri yaitu untuk menjamin keamanan dari penyimpanan arsip itu sendiri. Selain itu juga untuk mengantisipasi terhadap keusangan teknologi dan pemeliharaan terhadap sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memaksimalkan kegiatan pemeliharaan arsip elektronik, hal yang sebaiknya dilakukan yang pertama adalah menggunakan software asli atau bukan software yang bajakan, karena aplikasi atau software bajakan rentan terhadap virus malware yang dapat mencuri atau merusak data. Hindari menggunakan software bajakan untuk menyimpan arsip dikarenakan memiliki potensi besar untuk kehilangan data-data penting. Kemudian, lakukan backup data secara berkala. Backup data merupakan proses penyalinan data yang kita simpan atau duplikasi dan menyimpan duplikasi data tersebut di area penyimpanan yang aman dengan lokasi yang berbeda dari lokasi penyimpanan dokumen aslinya. Hal ini dilakukan supaya apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data pada data asli, maka kita akan dengan mudah merecovery data yang hilang tersebut. Kemudian yang ketiga, lakukan proses scanning virus. Sebelum memasukkan perangkat transfer data pada perangkat yang akan digunakan, misalkan pada flash disk, hard disk eksternal, dan lain-lain, jika memang perangkat mediasi transfer data tersebut positif terdapat virus, sebaiknya koneksi transfer data jangan dilakukan terlebih dahulu karena virus tersebut akan dengan mudah masuk ke dalam sistem dan merusak atau menduplikasi semua data yang ada. Pemeliharaan arsip elektronik di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor. Dalam Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor melakukan pemeliharaan arsip digital dengan melakukan scan terlebih dahulu pada arsip surat masuk maupun keluar dalam bentuk tekstual. Kemudian setelah tersimpan secara elektronik, akan dilakukan backup datanya secara berkala. Materi selanjutnya yaitu mengenai praktik pengemasan dokumen ke bentuk digital, di mana pengemasan ke bentuk digital ini memiliki beberapa alur. Contohnya, dari hasil observasi kami dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor memiliki alur praktik pengemasan. Yang pertama ada pengumpulan dan seleksi bahan pustaka, di mana bahan pustaka yang akan dialihmediakan dikumpulkan, apakah itu dari interlingkungan perpustakaan sendiri atau melalui kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah lainnya. Lalu yang kedua, setelah diadakan pengumpulan dan seleksi bahan pustaka, yaitu ada pengecekan kondisi bahan pustaka, di mana sebelum bahan pustaka dialihmediakan, maka dilakukan pengecekan dari kondisi fisik, di mana bila kondisi fisik bahan pustaka tersebut tidak rusak, maka
dapat langsung dialihmediakan. Sedangkan jika kondisi fisiknya 5 tingkat kerusakannya sudah tinggi dan jika memungkinkan dapat dilakukan konservasi terlebih dahulu sebelum dialihmediakan. Yang ketiga, bentuk dari praktik pengemasan dokumen ke bentuk digital di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, yakni ada melakukan input ke dalam aplikasi arsip digital, di mana aplikasi yang digunakan yaitu adalah Simardi. Selanjutnya, melakukan scanning pada data, dan yang terakhir, melakukan backup pada database dari arsip terkait. Materi yang terakhir ada implementasi dari kasus arsip elektronik, di mana dalam pengimplementasian kasus elektronik memiliki beberapa kendala yang menjadi kasus dari arsip elektronik ini. Yang pertama ada sumber daya manusia, di mana tidak semua staf dari instansi memiliki respon yang positif terhadap perubahan, apalagi perubahan ini menyangkut kemampuan staf untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang masih asing bagi mereka. Maka staf yang tidak memiliki respon positif merupakan dari kendala sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada dari segi dana. Untuk membangun koleksi ke dalam bentuk digital tentunya memiliki dana awal yang tidak sedikit, terutama untuk menyiapkan infrastruktur seperti pembelian komputer dan perangkat terkait lainnya seperti scanner, jaring listrik, serta terdapat pelatihan staf dan sebagainya. Semua ini memiliki anggaran dana yang tidak sedikit. Untuk mensiasati kendala pada dana, maka suatu instansi dapat membuat skala prioritas mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakannya. Di samping itu, perlu juga suatu instansi melakukan tahapannya sedikit demi sedikit untuk mengalihmediakan dokumennya ke dalam bentuk digital, di mana tahapan ini tidak dapat sekaligus, melainkan dijalankan secara bertahap sesuai dengan jenis koleksi, jenis mana yang diprioritaskan. Selanjutnya ada dari segi kepemimpinan, di mana kurangnya perhatian dari pemimpin seperti menunda-nunda, mengabaikan, menghindari. Hal ini menjadi kendala yang berpengaruh dalam pengimplementasian dari kasus arsip elektronik. Dalam pengimplementasian arsip elektronik, hal ini akan berimplikasi pada kebijakan selanjutnya dan akan mempengaruhi bawahan atau staf. Oleh karena itu, komitmen dan dukungan dari pemimpin sangatlah diperlukan untuk kelancaran dan kesuksesan kegiatan alih media ini. Selanjutnya, ada dari segi konsistensi, di mana kendala ini muncul apabila terdapat banyak staf, bahkan pemimpin yang tidak konsisten dan komitmen untuk perubahan ke arah sesuatu yang baru dan maju. Maka dari itu, sebelum melangkah harus diperlukan rencana yang matang agar tidak terjadi sesuatu yang membuat kegiatan ini kendur di kemudian hari. Selanjutnya, kendala dari segi waktu, di mana dalam proses pengalihmediaan ini pasti membutuhkan waktu yang banyak. Setiap perubahan termasuk manfaat yang menyertainya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuatnya sesuai dengan harapan yang diinginkan. Oleh sebab itu, waktu merupakan bagian dari kendala dalam kasus arsip elektronik. Selanjutnya, dari segi komunikasi, di mana perubahan akan diterima atau ditolak berdasarkan keefektifan komunikasi. Oleh sebab itu, komunikasi harus sering dilakukan dua arah secara seimbang, baik itu positif maupun negatif, dan dimulai sebelum proses perubahan dimulai. Sedangkan dari persepsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, pengimplementasian dalam kasus arsip elektronik yaitu seluruh arsip yang telah masuk ke dalam sistem yang terintegrasi, maka perlu diketahui tingkat keamanan dari arsip yang terkait yang telah tersimpan ke dalam aplikasi baik secara online maupun offline. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.